Halo sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Petani Alami. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menyemai bibit umbi. Nah, kemarin di video kemarin saya sudah memperlihatkan hasilnya. Hari ini saya akan memberikan step by step tentang cara menyemai umbi itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara sehingga bibit-bibit kita nantinya bisa maksimal tumbuh dan kita bisa mereduksi matinya bibit itu yang akan membuat kita rugi. Nah, bahan-bahannya apa saja? Ini kelapa yang sudah tua. Kalau kita di kampung itu sangat banyak kelapa yang sudah tua dan mungkin juga sudah lapuk. Itu yang lebih bagus lagi kalau sudah lapuk. Nah, kita buka dan kemudian kita rendam di bak seperti ini. Kita sesuaikan, kalau kita punya sabut kelapa banyak, ya sebaiknya ember yang besar. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sini, tentu kita cabik-cabik dulu ya. Sabut kelapanya kita cabik-cabik. Kalau tidak bisa diparang ya digunting atau apalah, pokoknya dicabik. Setelah kita masukkan ke sini, kita rendam dengan air beras. Nah, ini air beras yang telah lama kita kumpulkan. Ini sangat baik menutrisi sabut kelapa ini nantinya dan sekaligus mengeluarkan santannya, karena air beras ini sudah berfungsi sebagai starter. Jadi air beras yang telah lama kita simpan, kita masukkan gula merah agar dia berfungsi sebagai starter. Jadi ini sebetulnya kita fermentasi, kita rendam air beras ke dalam, kita diamkan selama 3 hari. Lalu setelah 3 hari ini kita buka, lalu kita peras. Jadi kita peras, ini sudah berkurang airnya karena sudah kita keluarkan. Katakanlah ini yang belum diperas, kita peras seperti ini. Nah, ini airnya menetes sampai kering. Lalu kita simpan di sini yang sudah kita peras. Nah, airnya kita jangan buang. Kita masukkan ke sini, ke jergen, karena air dari sabut kelapa yang telah kita rendam, air beras ini sangat baik untuk pertumbuhan tanaman kita nantinya. Jadi ini kita bisa pakai sebagai POC, pupuk organik cair. Nah, kita lanjut tentang bahan-bahannya. Setelah sudah seperti ini sudah siap untuk kita pakai sebagai media semai. Tapi masih ada perlakuannya. Nah, apa perlakuannya? Misalnya tadi kelapa ini yang kita sudah ambil sabutnya, ini airnya jangan dibuang. Kelapanya dibikin ibu-ibu di dapur sebagai sayur atau bikin kue, airnya jangan kita buang, jadi airnya kita ambil. Jadi ini sudah ada nutrisi di dalam ini. Ini nutrisinya macam-macam, tapi yang paling penting dan paling utama adalah bawang putih yang sudah di blender dan bawang merah yang sudah di blender. Itu kita simpan 1 hari agar terfermentasi, lalu kita masukkan ke sini sebagai bagian dari campuran menutrisi bibit umbi yang akan kita semai nantinya. Nah, ini ada juga air laut. Nah, kebetulan kita ada nutrisi itu kita campurkan juga. Saya ada nutrisi jantung pisang ada, nutrisi anak pisang ada, dan nutrisi rebung ada. Ini tadi saya sudah masukkan ke dalam, tinggal saya tambahkan air kelapa. Nah, air kelapa ini
Ini sangat baik untuk merangsang pertumbuhan bibit-bibit kita nantinya. Nah, setelah tercampur seperti ini, kita aduk-aduk lagi kembali karena air kelapa baru masuk. Kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Jangan terlalu basah. Karena kalau terlalu basah itu juga tidak baik buat tanaman kita nanti. Jadi kita aduk. Kita aduk. Nah, kalau sudah dirasa tercampur dengan maksimal, ini sudah kesini tercampur maksimal, maka ini kita rendam dulu. Ini bibit-bibit umbi kita rendam ke sini yang campuran nutrisi tadi. Kita rendam seperti ini. Kita rendam. Nah, ini kemarin yang luka. Coba yang luka itu ada di belakangnya. Nah, ini kemarin yang luka sudah kering. Setelah kita treatment sudah kering. Kita masukkan di sini. Nah, nanti ketika kita mau semai, kita jejer saja di media semai kita seperti ini. Kita jejer seperti ini. Kalau sudah kita rendam, kita jejer seperti ini. Jejer. Ini harus rata seperti ini, memenuhi media semai kita. Jadi kita bisa susun dari bawah, umbi-umbi tadi kita susun sampai ini penuh di atasnya. Nah, kalau sudah penuh, wadah ini kita tutup. Tutupnya coba. Nah, pokoknya apa saja yang bisa kita tutup, bisa juga kita masukkan plastik. Kalau misalnya di rumah banyak kantongan kresek atau plastik, kita masukkan supaya tidak ada udara yang renggang. Saya pernah coba yang ada renggang seperti ini, saya tutup, itu 3 minggu baru tumbuh tapi 3 minggu. Tapi kalau kita rapatkan ke sini, misalnya taruhlah ini plastik yang sudah tidak kita pakai, kita kasih rapat seperti ini, atau kita penuhi ini media semai lalu kita tutup seperti ini, baru kita tutup lagi,
itu 2 minggu itu sudah bertunas semua dan berakar. Jadi tidak lagi bertunas tapi sudah berakar. Nah, saya kira seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Bagaimana kita memperlakukan umbi-umbi kita ini agar tumbuh maksimal. Setelah tumbuh baru kita pindahkan ke kebun. Karena ketika dia sudah tumbuh, katakanlah 2 cm, dan kita pindahkan ke kebun, itu saya jamin tidak akan lagi mati dan perkembangannya bisa maksimal. Saya kira demikian. Kalau ada sahabat-sahabat petani yang ingin berdiskusi atau ada yang menganggap bahwa ini perlu ditambahi, atau ada yang ingin meluruskan ketika ini dianggap keliru, silakan komentar di kolom chat. Dan ketika ini dianggap bermanfaat, silakan di like dan di subscribe, dibagikan agar banyak petani-petani kita yang mengetahuinya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.